Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan kehilangan adik-adik untuk ibadah dicintai serta dibanggakan. Alhamdulillah tidak wajib urang biasa kempal ilmu buruk tidak raga para berani anu mana para berani hukumna wajib fardu ain kage saha kage umat Islam bagi kaumna bagi istrina hukumna wajib. Anapun wajib berarti tetap. Namun alhamdulillah sanawas sakir rupina memang sakir ya. Ayat juga. Dari hukuman Allah tidak sakir. Alhamdulillah sehingga saudara sakitna anu penting sumpi sanawas bapak ibu nundutan niatna diuli angkat langkah kaki di masjid. Ai pas di masjid teh ngada nundutan kenging pahala teh. Kenging insyaallah. Pas beres sampai juga insyaallah ini semangat ya, masih semangat Bu, semangat bagi hari ibu-ibu mah capek siang malam kerja ya mungkin teh minangka nama dulu tapi sanawan terus dari kalau ini insyaallah banyak manfaatnya. Amin. Sanawan sasir sabeungeun dari dieu masih para ustaz yang satir insyaallah pengintan tiap malam naon dalam satu minggu mungkin ada beberapa kali pengajian ya insyaallah seayat demi seayat upami dikempelkeun mah 30 dinten teh berarti 30 ayat dan apa amin pada ayat insyaallah. Jadi yang terpenting adalah mencari ilmunya, menuntut ilmunya, jadi ya menuntut ilmunya. Dan alhamdulillah di masjid ini sudah berjalan beberapa tahun dan mudah-mudahan akan seterusnya bisa berjalan seperti ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, tadi Sultan Pribados Mufti Warodos ibuna Ustaz parantos nganturkeun kuayana itu sasaja kurang dilanjutkeun kurang mintunan Fatihah lah ya. Mintunan Fatihah nyaeta ka Ibu Hajah Iloh Armilah binti Haji Al-Ghazali. Mudah-mudahan mantena diampuni segala kakiranganana, kampatanana. Mudah-mudahan ditampi iman Islamna. Secara mudah-mudahan ditempatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bibarakati al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. Hatur nuhun, mudah-mudahan tahun dioskeun berkah surah Al-Fatihah dugi. Amin. Amin Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Bapak Ibu, adik-adik yang saya muliakan, berkaitan dengan informasi yang tadi saya dapatkan, insyaallah tina waktu ieu Pribados badai saketi ngabahas perkawis maot. Kalau kita
kita berbicara mati, meninggal, pupus, itu sepertinya menegangkan, sepertinya menakutkan. Tapi siapapun itu, termasuk kita, tinggal menunggu waktu, tinggal menunggu giliran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang bernyawa itu pasti akan meninggal, pasti akan maut. Termasuk kita, tinggal menunggu waktu saja. Oleh karena itu, maka apa yang sudah kita persiapkan, apa yang sudah kita persiapkan menuju itu kematian, ya. Karena kata Rasulullah SAW, yang namanya kematian itu sangat dekat, seperti dekatnya tadi ya. Saking dekatnya, gitu ya, saking dekatnya. Mudah-mudahan secara terus-menerus ya, setiap hari kita selalu mengingat Allah dengan memperbanyak zikir-zikir kepada Allah, sehingga pada saatnya kita diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan zikir, insyaallah kita akan selamat di alam kubur, ya. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, ada satu amalan ya, yang saya dapatkan dari guru saya. Katanya kalau amalan ini diamalkan sebelum tidur sebanyak 7 kali, maka insya Allah pada saat kita akan diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ada tanda-tandanya. Apa tandanya? Biasanya kita hafal ya amalan itu, tiba-tiba lupa. Nah, itu hati-hati, berarti sudah sia-sia. Itu katanya, wallahu a'lam ya. Tapi ternyata memang betul adanya. Banyak para kiai yang mengamalkan surah At-Taubah ayat terakhir, ya. Seperti yang biasa kita baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Itu di Ausna setiap mau tidur sebanyak 7 kali. Kalau kita baca setiap hari 7 kali, insya Allah dalam 1 minggu, 1 bulan pasti hafal insya Allah ya. Surah At-Taubah ayat terakhir mulainya dari laqad ja'akum sampai akhir. Nah, ketika kita lupa, nah itu hati-hati, siap-siap. Ya. Makanya tidak aneh kita sering mendengar berita ada kiai malamnya masih mengobrol dengan kita, ya, masih ya berdiskusi gitu ya. Tiba-tiba ada ucapan tolong gali kuburan di sebelah rumah, katanya gitu ya, di sebelah rumah. Loh, untuk siapa? Gali saja. Wallahu a'lam. Mungkin itu sudah ada tanda-tanda gitu. Sudah ada tanda-tandanya. Jadi apa tandanya? Kalau sudah lupa, di emot-emot hilang padahal tas malotok gitu. Ini sebagai amalan saja. Kalau memang Bapak Ibu mau mengamalkannya, silakan. Tidak juga silakan. Ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya yang saya hormati,
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 96 bahwasanya manusia pada umumnya itu menginginkan hidup kekal, ya. Ingin hidup kekal, ingin hidup selama-lamanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah membatasi itu semua. Ya, telah membatasi itu semua bahwa segala sesuatu ada batasnya. Begitu juga di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tidak selamanya siang, pasti ada malam. Tidak selamanya bayi, pasti jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa, jadi tua. Ujung-ujungnya meninggal juga. Itulah siklus kehidupan. Kalau dari zaman Nabi Adam tidak ada yang meninggal, gimana? Itu jadi berimbang, gitu ya, berimbang. Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan, ada kehidupan, ada kematian. Memang itu sunatullah yang sudah sengaja Allah ciptakan untuk manusia. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Quran surah Waqiah ayat 60, Bapak Ibu pasti sudah hafal. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan sekali-kali kami tidak dapat dikalahkan. Kata Allah. Allah itu maha kekal, tidak akan meninggal. Hanya makhluk yang meninggal. Kemudian ada satu cerita, itu di dalam kitab Majmu'ul Rasail yang dikarang oleh Abu Hamid Al-Ghazali, yang bercerita tentang Nabi Yakub dengan malakul maut, malaikat pencabut nyawa itu siapa? Ada? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Malaikat pencabut nyawa Ijrail. Nabi Yakub dengan malaikat Ijrail ini adalah sahabat, ya, sahabatan, temenan. Kalau kita temenannya siapa? Ini dengan malaikat, ya. Temenannya itu dengan malaikat. Nabi Yakub memohon kepada malaikat Ijrail ini agar memberitahu ketika Nabi Yakub mau meninggal. Kemudian malaikat maut tersebut mengiyahkan dan siap untuk memberi kabar, memberikan informasi kepada Nabi Yakub kalau Nabi Yakub akan meninggal. Nah, kemudian akhirnya berpisah beberapa tahun, ya, beberapa tahun. Kemudian malaikat Ijrail ini datang kembali kepada Nabi Yakub. Kata Nabi Yakub, "Hai malaikat Ijrail, ada berita apa hingga kau datang menemui kembali?" "Aku," kata malaikat Ijrail, "akan mencabut nyawamu." Kata Nabi Yakub, "Kenapa tidak memberi kabar sebelumnya? Tidak mengutus malaikat lain untuk memberitahu bahwa Nabi Yakub akan meninggal?" Kata malaikat Ijrail, "Aku sudah mengirim utusanku melalui tanda-tandanya." Lalu apa tanda-tandanya? Yang pertama, rambutmu sudah memutih. Nah, ibu tas memutih rambutnya, bapak-bapak. Nah, itu tanda-tandanya. Ya, tanda-tandanya. Jadi malaikat Jibril ini tidak perlu mengirim utusan lagi
aku sudah mengirim utusan itu melalui tanda-tandanya. Jadi tanda yang pertama itu adalah rambutmu sudah memutih, kata malaikat Jibril kepada Nabi Yakub alaihissalam. Sebelumnya hitam ya, mungkin kalau kita hanya di Indonesia ya. Kalau di negara lain ada yang pirang ya, tetap baik mau tersepuh nama barodas gitu. Pada rambut pirang oke. Tersepuh nama barodas. Nah itu kan merupakan tanda ya, tanda bahwa seorang hamba Allah ataupun manusia secara umum itu diberikan tanda untuk mengingat bahwa manusia tersebut harus siap-siap menuju pintu kematian. Kemudian yang kedua, fisikmu menjadi lemah. Ya, fisikmu menjadi lemah. Anu kawin nama jaraknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hapunten, anu kasepuh mengingat kapungkur mamanya. Bapak-bapak 50 kilo dipanggul kiat kan 100 kilo ya. Sakinta. Tapi kalau kita sepuh bujang-bujang 50 kilo. Punya 25 kilo gitu kateuy. Dasar asisten di warang ijo pangnyandakeun. Nah itu diantara ciri-cirinya ataupun tanda-tandanya. Yang kedua adalah fisik kita menjadi lemah. Bukan hanya fisik secara keseluruhan, tapi masing-masing anggota tubuh kita pun menjadi lemah. Soca, terus buram, kawin ada nangi kata soca ya kan? Nangi kata soca. Gitu. Kemudian telinga apa ya? Anu kawin tangeting, ya terada ngirangan. Deui. Jarios panjang-panjang. Gitu deh. Yo kami mayonan anu apunten anu sesepuh gitu di angka 80-an ngobrol sapanjang-panjang. Ai si waler teu nyambung. Capek deh gitu. Dan memang kondisinya begitu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Biasa di aos surah At-Tin ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengembalikan lagi seperti bayi ya yang tidak berdaya, sekalipun latar belakangnya sebagai seorang yang kuat fisiknya ya, badannya kekar dan lain sebagainya, itu semua ada leles tersebut fisiknya menjadi lemah gitu ya. Termasuk juga apa? Jalan ya. Ketika berjalan tuh tadinya kuat 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo. Ya, ujung 1 kilo oge tos haheho. Ya. Makanya habis halus kami meninggal dinten Sabtu, dinten Minggon, dinten Ahad, selalu saperahan belum saperah baru ditinggalin teh tas hati-hati para pensiunan gitu. Alhamdulillah memang ya salah satu menjaga fisik kita agar tetap sehat, agar tetap bugar ya dengan olahraga gitu ya. Ayo olahraga hukumna naon Bu? Olahraga sunat sunat mah pengantin sunat sunat sama ya sunat, karena itu untuk kepentingan diri kita, berarti kita harus menjaga diri kita, berarti olahraga kan ada semampu kita ya, mubah saja sebetulnya ya, semampu kita. Kemudian tanda yang ketiga itu adalah
apabila badanmu sudah membungkuk, terserah ngeluh apa yun, apa enggak? Ciri yang ketiga, tanda yang ketiga apabila tubuh kita sudah membungkuk, ya, sudah membungkuk. Sekarang apa seperti tulang belakang kita, ya, semakin hari semakin ke depan sebetulnya, ya. Nah itu sebetulnya tandanya. Ada ibu-ibu yang sedang membungkuk di sini? Ada. Itu sebagai tandanya. Tapi walaupun demikian, yang namanya umur, yang namanya ajal tidak tahu. Ya, kadang-kadang ada kalanya yang masih anak-anak, yang masih bayi, yang masih muda, yang masih remaja. Itu adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalaulah kita kembali lagi, ya, berbicara tentang kematian, tidak ada orang yang tersenyum ataupun tertawa, ya, tertawa. Pasti semuanya merasa bersedih, ya. Karena di dalam sebuah keterangan bahwa sakitnya sakaratul maut, ya, itu seperti ditusuk pedang sebanyak 1.500 kali. Ditusuk pedang. Jika wujud jarum suntik oke pada divaksin kabur. Memukul pedang. Sakitnya dicabut nyawa, ya, itu 1.500 kali. Seperti ditusuk dengan 1.500 pedang. Saking sakitnya. Kalau tidak sakit mungkin tidak akan meninggal, ya. Orang ditembak, nggak sakit, misalnya. Itu meninggal juga itu karena sakit, ya. Bahkan ibunya Nabiullah Isa alaihissalam selama 500 tahun ketika ditantang oleh orang-orang kafir untuk membuktikan mukjizat Rasulullah Nabi Isa alaihissalam, yaitu beliau membangunkan ibunya, ya, Siti Maryam yang sudah meninggal, yang kurang lebih sudah 500 tahun. Kemudian Nabi Isa bertanya kepada ibu, apakah masih terasa sakit? Masih terasa sakit, kan? Padahal sudah 500 tahun. Luar biasa. Subhanallah. Jadi meninggal itu sesungguhnya sangat menyakitkan karena yang meninggal. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang solehah, orang-orang yang senantiasa berbuat baik, ya, insya Allah di dalam beberapa keterangan hadis bahwa mereka yang senantiasa berbuat baik, beramal soleh, maka mereka tidak akan merasakan sakit. Mudah-mudahan kita semua, ya, amin Allah, ya Rabbal Alamin, ya. Orang yang sakaratul maut sekalipun diberikan minum sebanyak lautan, itu akan tetap merasa haus, ya, akan tetap merasa haus sebanyak lautan, baik. Oleh karena itu maka orang yang sedang sakaratul maut itu perlu ditalkinkan, ya, perlu ditalkinkan, jangan dibiarkan sendiri, ya, dituntun Allah atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya saya senang sekali dengan Pak Ustaz tadi, ya, setelah sholat membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebetulnya tujuan utama itu agar lisan kita terbiasa
Ya, agar lisan kita terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena kalimat yang paling tinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah dibandingkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Ketika kita sudah terbiasa mengucapkannya dalam keadaan apapun, ya, dalam keadaan kaget, pasti kita mengucapkan la ilaha illallah atau kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Berbeda dengan orang-orang yang terbiasa mengucapkan kata-kata yang lain, ya, kata-kata yang lain yang dimaksud anak-anak muda sekarang bagaimana? Bahasanya binatang ya. Kalau itu sudah diucapkan setiap hari, akhirnya menjadi zikir harian. Dikagetin, tuh ketemu temannya, mana tuh? Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, ya. Makanya tadi luar biasa ya, apabila kebiasaan baik ini terus dilakukan setiap hari, setiap selesai sholat, insya Allah saya jamin, insya Allah saya yakin 100% ya, lidah kita akan terbiasa dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Yang tentunya bukan hanya itu, diawali dengan istighfar, ya, istighfar astagfirullahaladzim. Istighfar itu menghapus dosa-dosa kecil, ya. Apabila kita mengucapkan istighfar, itu akan dapat menghapus dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil seperti kumaha ibu? Contohnya kumaha? Dosa-dosa kecil itu seperti aing nyarioskeun batur. Dosa kecil, dosa agung. Menggunjing. Kadang-kadang orang pakai masker, aralian ngarange masker lama. Menggunjing oke. Tapi insya Allah di rumahnya, insya Allah. Karena apa? Apabila kita membicarakan kejelekan orang lain seperti memakan bangkai saudaranya sendiri, naudzubillah min dzalik. Lihat. Ya. Kembali lagi bahwa sakaratul maut itu adalah sesuatu yang sangat benar. Oleh karena itu, apabila ada saudara atau siapapun ketika menjelang ajalnya, itu perlu dituntut, perlu ditauhidkan dengan mengucapkan la ilaha illallah, ya. Lalu bagaimana kalau terlalu panjang? Boleh mengucapkannya dengan Allah, ya. Allah. Pilih panjang deui, kayak panjang deui. La ilaha illallah. Hawatos pilih illallah. Ilah beli kana ilah. Pilih panjang deui. Eta mah dikondisikeun, disesuaikan. Upami memungkinkan kene la ilaha illallah, terus itu la ilaha illallah. Karena pada saat orang sakaratul maut itu digoda oleh setan, ya, diiming-imingi dengan sesuatu yang menggiurkan, ya, diiming-imingi. Padahal tujuan setan itu yang namanya setan. Tujuan ngagoda, yang hatta sampai sakaratul maut, terus menggoda, ya, terus menggoda. Mungkin kalau orang-orang yang hidup, ya, orang-orang yang berada di sekitarnya itu tidak melihatnya, ya, tapi orang yang mau meninggal itu melihatnya. Melihat setan mengiming-imingi sesuatu yang disukai, sesuatu yang disenangi, sesuatu yang dicita-citakan, yang dimimpikan oleh si mayat, si calon mayat. Nah, aja diiming-imingi, ya, diminta gitu. Nah, disitulah iman kita yang menjawab, ya. Jadi kalau tidak, nah, kalau terlalu panjang mengucapkan la ilaha illallah,
maka kita cukup membaca Allah, Allah terus, Allah terus. Pilih panjang teing. Boleh mengucapkan hu, ya. Hu di situ artinya jadi Allah. Hu, huwa, hu. Ya. Nah, dalam hal ini pernah pada apa ya, Ustaz, kepada perang Khandaq atau apa ya? Ada seorang sahabat yang sedang sakit kemudian sakaratul maut, ya, dituntut ditalqinkan oleh para sahabat yang lain, tapi sahabat tersebut mengatakan wah, tidak, dugi kapupusna. Kita kan sahabat data salamat ternyata pada saat sakaratul maut itu setan menggoda. Ini sesuatu yang di waktu hidup kita itu kita sangat menyukainya gitu, sangat menginginkannya. So, ya kami tidak. Ternyata sahabat itu mengatakan itu tidak, saya tidak mau. Itu maksudnya. Kata Rasulullah dijelaskan kepada sahabat yang lain. Ya. Sahabat itu pada waktu sakaratul maut mengatakan tidak, ternyata yang dimaksud adalah orang tersebut sedang digoda setan dan tidak mau mengikuti setan. Jadi kita jangan bersuudzon dulu ya. Aduh ya, coba tidak. Boleh jadi seperti yang dialami oleh sahabat pada waktu itu. Itu saja Bu ya, sekedar saja karena saya teringat tadi sore ya ada berita informasi tentang berita duka cita, makanya saya membahas tentang ini. Walaupun di sini ada anak-anak juga, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Boleh ada tanya jawab? Kalau memang ada yang mau bertanya, boleh. Upami ngaunan seperti skill, jadi taruh santai ngaunan. Upami ceramah umum maka gede punya pengawasan lah. Tanya jawab nggak apa-apa kalau memang ada. Rumah itu kartos. Saya nonton seueur. Itu Bu ya. Jadi mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terutama pada waktu sakaratul maut. Oleh karena itu pada saat kita sedang membaca tahiyat tidak hanya sampai pada fil alamina innaka hamidum majid. Selanjutnya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Sana ya semuanya. Allahumma inni a'udzubika ya adabil qabri, adab kubur, wa min adabil qabri wa min adabil wa min adabil apa? Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabil nar, min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyihid dajjal. Fitnah dajjal semua lengkap di situ insyaallah. Ya. Suka dibaca atau sampai fil alamin innaka hamidum majid bungkul. Ibu-ibu ayo ibu jangan galak. Likum atas. Diawas ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Min adzabil qabri
Hari kecil kan jangan hilang. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar, dari azab neraka. Wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya, ya. Fitnah waktu hidup. Nah, selagi hidup kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang kadang-kadang syarat dengan fitnah, ya, fitnah. Wal mamati, juga setelah meninggal. Banyak juga orang yang sudah meninggal tapi fitnahnya terus, ya, terus beredar, terus berkembang. Padahal harus tepus orang yang ya difitnahnya itu. Obeng fitnatil masih dajjal, fitnah masih al-masih itu maksudnya siapa? Nabi Isa, ya, Nabi Isa al-masih, ya, dajjal dan fitnah dajjal. Dajjal itu sudah ada apa belum nih? Ada yang mengatakan sudah, ya. Ada yang mengatakan sudah. Arti kata dajjal itu artinya apa? Kebohongan, ya. Kebohongan ini sudah kerap sekali dilakukan orang. Kalau orang tidak berbohong, wah, menang duit, gitu. Kebohongan itu sekarang sudah sering dan bahkan sudah terbiasa orang melakukannya. Kalau tidak begitu, tidak begitu. Juga seperti yang sebarkan di internet, ya, berita hoax, ya, hoax itu kebohongan, ya. Untuk apa? Untuk menjadikan orang menjadi ragu terhadap agama. Nah, itu kan berita-berita bohong. Oleh karena itu maka ketika kita mendapatkan berita apapun, baik di WA ya, sekarang tidak ada BB lagi, ya. Di WA informasi apapun dibaca dulu. Kadang-kadang kita nerima baru aja judulnya, di-share lagi. Mending kalau betul beritanya, informasinya, isinya. Kalau salah, kita menanggung dosa berantai. Tidak, ya, dosa berantai di awas heula. Umpamanya ada sesuatu yang janggal, nah, ayo makieu lalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Taroskeun para asatid seueur ti dieu. Nah, sabenta ieu mah tina WA teh. Kok benten salah naon anu dipelajari ku abdi? Taroskeun pasalu ahla dzikri kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada ahli apabila tidak mengetahui. Ya Bu, ya. Suka ngeser-ngeser gitu Bu, yuk. Baru judulnya saja, wah bagus nih judulnya, share deui. Padahal panjang teh, ayahnya 2 meter deui mah. Udah malas maca teh ya. Itu berdasarkan penelitian orang Indonesia itu warganya paling malas di dunia, nomor 2. Jadi malas maca orang Indonesia teh. Malas maca, hoyong dipujuk enggal nawe, hoyong inti nawe. Nah, itu diantaranya, ya, diantaranya berita-berita yang sampai kepada kita melalui informasi WA dan lain sebagainya dibaca dulu. Kalau kita bertolak belakang dengan hati kita, ya, apalagi bapak-bapak, ibu-ibu, tangtos belajar agama na langsung tipayun, tibatan abdi, ya, tangtos ngadei pemahaman demi pemahaman, ya, ilmu demi ilmu yang sudah dipahami, itu pasti bisa membedakan mana yang ragu, ya, mana yang yakin, mana yang ragu, mana yang benar, mana yang salah. Ketika dalam hati kita merasa ragu, masalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Taroskeun kasaha ieu seueur bisa. Mungkin kamu salah.
Ini mah ngobrol saja ya, Ustaz. Ngobrol saja. Masih ada waktu, taruh dulu Ibu.